mereka tuh kalau sudah tidak di yang namanya one way itu sudah ditiadakan, ya ini bagaimana? Akan seperti apa macetnya di sini? Dan makanya tetap berarti kalau ini sebetulnya ganjil genap itu adalah untuk mengganti sebetulnya untuk mencari solusi ini one way, karena one way itu kan sudah 33 tahun di awalinya dari tahun 1986 ya, ketika masa berubah berarti sudah lebih dari 35 tahun ya, 35 tahunan lah ya. Ini seperti itu. Nah sekarang begini, kalau kita tolak ganjil genap, berarti one way ini akan diberlakukan, akan tetap nanti akan dibakukan. Mungkin bahkan payung hukumnya ini akan diperkuat nanti, ya akan diperkuat. Nah sekarang begini, supaya supaya tetap ganjil genap tetap ditolak, tidak ada. Nah sekarang ini kita jangan terlalu enak-enak kita menolak, tetapi kita tidak memberikan solusi, ya kan? Kita harus memberikan solusi. Jangan hanya bisa kita membongkar saja, tetapi membetulkannya tidak bisa. Jika tukang radio atau tukang jam yang seukur bisa ngebongkar mungkin, tetapi ngomekenan tidak bisa. Nah kita ini ada mempunyai kewajibannya, karena kita yang merasakan dan kita yang asli orang sini, ya kita pun harus memberikan solusi kepada mereka. Solusinya seperti apa, gitu kan? Jangan sampai ya sekarang nih one way itu terus menerus sampai kapan? Sampai kiamat one way terus-terusan, ya kan? Nah gitu, jadi harus ada harus ada solusinya. Nah kita kepada mereka tuh, nah sekarang ini ada delegasi, ada utusan kita, jangan hanya kita menolak, tetapi kita tidak memberikan solusi. Saya menginginkan nanti di sini tuh ada solusi. Jadi kebijakan kita tuh bukan hanya menolak, tetapi kita tuh bijak untuk memberikan solusi kepada mereka. Memang mereka lebih pintar daripada kita, tetapi kita yang merasakan dan kita yang tahu di sini, ya seluk-beluknya. Jalur puncak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maaf saya mungkin agak sedikit agak intonasinya agak sedikit tinggi ya berbicara, karena tadi terpancing oleh Bang Bono. Saya itu termasuk acak-acak karena saya ini orangnya temperatur. Untung saya nggak nyabok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Siap maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempertegas tadi apa yang disampaikan Berarti itu memang salah satu strategi yang kita bangun, Pak. Kenapa? Itu sudah kita setting. Ketika ada kebuntuan, wayahna pakai usukan itu, ya. Dan itu pada saat mengusulkan memang terjadi kebuntuan, Pak Ajen. Betul. Ya, ketika pembicara kedua ya sudah mulai akan di-cut, karena ketiga ya udahlah kita pecah kebuntuan. Jadi itu salah satu strategi kita, Pak, agar tidak pakem hanya sampai pembicara kedua lalu itu tuh tante lucu kemarin. Makanya di bumbuan kami memang kita sudah sepakat, Pak, itu ya. Mungkin nanti pun harus ada strategi untuk seperti itu ya. Jadi supaya jangan ada kebuntuan stuck di sana. Kemarin kalau tidak ada sambutan dari beliau, mungkin setelah Mas Bro tosan dah ya, tutup ya, tidak ada. Jadi tidak pasif. Ya, tidak pasif gitu. Itu memang sengaja kami musyawarah dulu. Kemarin itu musyawarah ya. Sudah sepakat kita ya. Malah Nabi Anom tadi mau bicara ya. Karena beliau tidak ini. Akhirnya itu makanya itu padatnya supaya aya pemikiran lain. Itu salah satu strategi yang kita rancang gitu. Maka gimana? Oke, terima kasih Abah Dimyati yang sudah menyampaikan poin-poin terpenting. Memang keberadaan one way yang sudah kita perjuangkan jauh-jauh hari, sama seperti halnya saya di forum komunikasi remaja Gadog. Pada saat itu juga kita mengadakan aksi kecil-kecilan juga di pertigaan lampu merah pada saat itu menolak one way, karena notabene pada saat itu adalah pejalan kaki anak sekolah ya yang ramai di Gadog itu anak sekolah, karena pinggir jalan secara tidak langsung kami bersepakat, dan alhamdulillah sampai dengan pada saat itu kita komunikasi dengan Mas Bro dan Kang Saprudin, bentuklah kita komunitas warga peduli puncak, itu Kowali. Dan alhamdulillah ada Kang Sukma, ada teman-teman yang lainnya yang pada saat itu sama kita perjuangkan masalah one way. Tapi alhamdulillah setelah bergabungnya di dalam satu wadah Puncak Ngaji, ini otomatis menambah
semangat daripada kita semua menjadi satu kesatuan di puncak ini, ternyata kita tidak diam. Poinnya itu. Baik, selanjutnya Abi Ano, mangga. Assalamualaikum. Abah Dimyati, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait di sini yang telah memfasilitasi kita bisa kumpul di sini, kumpul kita di sini, dan kita bisa berwajah sopan dan kita bisa berbicara di tempat ini acara persiapan dan delegasi dengan berangkat ke Jakarta. Dan juga sama-sama kita hormati Mas Tuhan yang hadir melaksanakan ini dan sampai rekan-rekan semuanya, alhamdulillah saya tadi karena dari dulu juga saya tetap adalah orang yang selalu peduli terhadap masyarakat ataupun puncak, sehingga kami di sini juga membuat organisasi dengan apa ini rekan-rekan usaha pos ini. Abi Ano membuat satu organisasi yang sampai sekarang masih kita Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, terima kasih kepada moderator dan rekan-rekan semua, khusus kepada Mas Farhan, Bapak Farhan, terima kasih kepada Sohibul Bait yang sudah memberikan fasilitas untuk membicarakan apa saja, poin apa saja yang akan disampaikan di rapat yang akan pada dasarnya ini kan hanya dua, antara one way dengan ganjil genap, dan ini yang kita perjuangkan demi masyarakat wilayah puncak, masyarakat yang memang ekonominya di jalur puncak tersebut. Sebetulnya dari awal ya alhamdulillah KMJP apa yang tadi disampaikan oleh Abah Farhan mengenai ganjil genap, kita selalu berjuang ya mengenai one way tersebut, sampai alhamdulillah ada kolaborasi atau bermusyawarah antara KMJP dengan Kasatlantas maupun Polres. Cuman yang kami miris sebetulnya kan begini, yang namanya kebijakan tersebut mereka bikin kebijakan, dan setelah membuat kebijakan yang namanya pejabat itu tidak selamanya mereka tinggal di sini. Setelah mereka memberikan kebijakan, mereka pindah tugas, kan seperti itu. Sebetulnya yang namanya orang Cisarua taat terhadap aturan. Kumahawe diajak kan orang Cisarua seperti itu, balalager, aktivisna balalager kan itu, masyarakatnya balalager, jenting kurilingan oge ayeuna tekor bensin segala macam kan itu, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Seperti contoh ayeuna masalah pembangunan abdi ngajajak untuk administrasi dari sertifikat sampai IMB kan gitu. Tapi pembangunan liar yang ada di wilayah puncak itu banyak orang luar. Berarti kan ada oknum yang memanfaatkan, ya, ada oknum pejabat yang memanfaatkan dari perizinan tersebut. Satu. Yang kedua, kita tuh sudah bukan ini, sudah jadi rahasia umum. Mereka itu sampai ngojek itu adanya di tol, menunggu siapa yang mereka kawal, yaitu orang-orang tertentu yang mempunyai keuangan. Nah itu. Apakah ada timbal baliknya untuk masyarakat Cisarua? Tidak ada sama sekali. Contoh misalnya, kalau orang sudah meninggal itu ya orang yang sudah meninggal, walaupun misalnya pagi dia datang, malam pasti ditunggu sama keluarganya. Tapi ada masyarakat Cisarua yang sakit, yang ini yang harus misalnya ada timbal balik daripada
emang harus ada perhatian dari tim keamanan atau tim pengawalan. Nah ini boleh mereka misalnya untuk berusaha selain mereka punya gaji, mereka tugas, mereka pun misalnya cari tambahan, sah-sah saja. Tapi tolong perhatikan untuk masyarakat Cisarua yang mereka itu yaitu orang sakit tolong atau dikawal. Itu salah satunya gitu. Jadi kalau yang namanya kita membahas masalah ganjil genap atau misalnya one way, itu emang tujuan kita. Tapi yaitu ada sebagian oknum-oknum yang memanfaatkan untuk di wilayah Cisarua, dari mulai Pol PP-nya, kita sudah tidak bisa ini tutup mata. Namanya Cisarua yang ada di wilayah untuk perbatasan Cisarua dengan Citeko, itu adanya tengahnya kali, itu kan dibikin pasar, sudah dibongkar dibikin lagi, sudah dibongkar dibikin lagi. Itu sebetulnya udah lama kejadian seperti itu. Bahkan kita hitung 53 kali sekian, per bulannya sekian. Tapi mau gimana lagi gitu. Nah, tapi pemerintah Kabupaten Bogor khususnya yang itu kita harus memberikan solusi. Kita bukan tidak mau, kita selalu menyampaikan titik kemacetan itu dari mulai Pasir Muncang, Gadog, Megamendung, ya, Hankam, Cisarua. Coba mereka itu sidak, kita itu dibawa gitu kan. Mana sih yang lebih efektif daripada misalnya ke jalur puncak 2 itu? Yuk, anggaran tersebut itu mungkin yang namanya kita masyarakat tidak akan mampu, tapi kalau yang namanya pemerintah itu ada anggaran-anggaran. Satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi ini mereka itu saling lempar kebijakan itu. Contoh dari Dishub, Dinas Perhubungan. Betul, mereka itu wilayah kabupaten, tapi setelah terjadi itu bukan kewenangan kita. Itu adalah jalan nasional. Ini yang jadi yang jadi membulundar untuk kita gitu. Coba kalau bisa itu jalan-jalan yang di pinggir jalan, misal seperti Puncak, Gunung Emas ditutup, kok orang wisata itu di pinggir jalan. Setelah kita usulkan itu bukan kewenangan kita, itu kan adalah jalan nasional. Loh, kok kita mau harus ke siapa? Itu jalan Atta Awun, bukan masuk ke dalam, Pak. Itu kan sebetulnya di pinggir jalan itu menambah kemacetan. Iya, Pak. Kita juga sama. Makanya aturan tersebut mau dibikin contoh itu untuk wilayah Pemda dulu. Orang yang melanggar akan disegah, dikunci. Ini akan jadi percontoh, udah seperti itu. Nah, itu. Jadi intinya jangan sampai Puncak ini dibikin ajas mangkat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya masyarakat Puncak lah yang dirugikan dan kita menjadi penonton, mereka-mereka lah yang menikmati. Itulah salah satu Puncak itu yang kita rasakan sekarang itu seperti itu. Mungkin kurang lebihnya Pak Ajat, penyampaian dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Haji Dumiati beres Farhan musim pun dihormat perlu menjadikan ke Allah. Kang Haji Arifin sarang reng-rengan sadayana musim pun dihormat sama Allah. Alhamdulillah orang biasa ilmu pun bodoh kawannya di tempat lu intina meureun silaturahminya Kang Haji, silaturahmi ya di bumi Kang Ujang, hatur nuhun Kang Ujang ya. Terus diulang Aisyim kuring sih karena hal-hal seperti itu memang kurang ngarawaskeunnya Kang Haji sadayana ge. Cuman dia Alima hanya untuk permasalahan jalan raya sebetulnya semua dari tahun 82 menurut 83 orangnya Kang Haji demikian segala rupa hal seperti itu permasalahan dan memang Puncak pasti ya. Tadi sarang Kang Haji anu teh Kang Haji orang Puncak mah balager naon wae geus diterapkeun ku pemerintahan pusat ngawaro we. Tapi ya itu tadi faktor negatif yang positifnya sangat luar biasa. Cuman abdi mah ya mah sanes kange urusan ieu Kang Haji kapayuna abdi hoyong ka pas-pasuk ieu teh. Du kapungkur abdi nuju alit agama menjadikan patokan dengan budaya sangat kental. Ayeuna mah dibalik ulama umaroh, ayeuna mah dibalik umaroh ulama jadi kedua.
terus agama budaya nama dibalik tah abdi hoyong kapayuna dengan puncak ini kalau memang agama jeung budaya ieu dihijikeun deui kapungkur sepuh-sepuh orang satu kekuatan yang sangat luar biasa. Terus umaroh menentukan segala sesuatu apa kata fatwa daripada ulama-ulama. Aya nama orang teh ulama teh ya itu kudu ngawaroh ka umaroh lolobana karena aturan pemerintah teh. Nah ieu kadang-kadang pinjang. Jadi segala sesuatunya memang harus diperenungkan Kang Haji punten abdi sanes orang kata fatwaan. Coba ka payuna urang terus ka Kiai juga ke depan tuh harus kumaha regenerasi orang supaya agama ini betul-betul menyatu dan pada budaya terus ulama dengan umaroh itu selalu mengikuti daripada keinginan karena orang terus aya pandina Al-Qur'an lagi setiap perbuatan ulama langkung terang hukum-hukum dasarna itu tadi. Nah permasalahan ayeuna di urang abdi ningali miris teh kieu ningalina di urang teh teu acan aya aturan setiap pembelian kendaraan itu berapa tahun sih maksimal patut digunakan. Anu terjadi teh kendaraan tahun 70 aya mesinna alus mah jenteing geus rombeng ge eta nu dipake. Terus kedua pemerintahan penjualan kendaraan sangat luar biasa apakah hanya untuk menarik pajak saja yang biasa itu yang jadi bingung permasalahannya. Jadi aya urang mah orang puncak mah ya mungkin Kang Hajinya di kapungkur ge samea ka mah nya kan kadang-kadang urang teh samea ka mah kaleuweuhan sakarapa dibikeun da urang kubagur teuing. Nah ayeuna urang-urang keneh anu ketiban permasalahan seperti itu. Nah abdi mah nyuhunkeun we saran ieu mah dina wewengkon ieu ayeuna dina hiji paguyuban ngahiji ieu ayolah tinu sepuhna tinu anomna ngahiji dibeungkeutkeun ngahiji sebenarnya karena pemerintahan dengan rekayasa dengan peraturan dan undang-undang mereka akan selalu buat apa karena sudah itu tadi orang seueur di daerah orang keterwakilan daripada dewan-dewan kan gitu merenang sabarasna mah cukup teu kudu urang-urang hasakieu lamun memang anjeunna nguping tadi teh ulama umaroh menyatu eta jadi anu hayang seperti gitulah kembalikan puncak itu kumaha ongkos sepuh-sepuh urang kapungkur ngahijikeunana sieun batur ge aya-aya mah gitu ongkoh urang gaduh wakil di laluhur tapi keterwakilan kan kadang-kadang tidak terserap oleh aspirasi oleh mereka ya teh mah karaos teu karaos bener Kang Haji di madinya karaos kumaha sih harus nambah hal seperti itu tapi kunaon kudu urang-urang deh ya itu tadi meureun urang tidak akan terwakili oleh mereka sebetulnya mereka mari saras nama ya meureun Kang Haji dunia ting nyarios itu harus tersentuh karena urang gaduh wakil kan oke bupati urang di urang teu kudu urang abring-abringan ka Pemda dikumpulkeun lamun anjeunna peka mestinya ka urang-urang ka sepuh-sepuh urang teu kudu urang ka Pemda langsung urang kan diulam dah ningali gejolak di handap teh anjeunna ngulam ka bumina kan disampaikan tapi ini tadi teh karena memang urang tidak terwakili akhirnya urang dirieukeun. Nah jadi permasalahan di puncaknya sangat kompleks anu tadina orang Sunda ayeuna tos multi budaya multi suku multi bangsa ya iya puncak gitu kan meureunnan kudu kumaha urang ngaguarkeunana reuma ieu da pasti reuma bakal selalu terjadi di halangan di jalan tapi ngan ngikis reuma ieu kudu kumaha tadi teh meureun cak Kang Haji Dumiati sareng Kang hok hayu ti ayeuna urang niatan kapayuna urang sareundeuk saegeul kacai jadi saleuwih kadarep jadi salogak hirup teu payihiri nah ieu puncak karena puncak itu sorotannya bukan hanya untuk Nusantara 43 provinsi tapi sudah ada sorotan di mata dunia. Nah, sakumahaeun regenerasi urang lamun teu urang teu nitip warisan kasayan kahadian nya Kang Haji Dumiati itu dipautkeun ku abdi mah. Saesan naon kapayuna ayeuna sudah terjadi dengan cara one way sudah terjadi debat kusirna urang kos kumaha di hotel Saparinya Kang Haji kapungkur. Dor nepi ka aya nu ngagebrak meja saha tah harita. Tapi itu pemerintah putuskan pemerintah sehingga 30 sekian tahun. Nah, ayeuna diganti deui dengan ganjil genap itu. Saur Kang Opik tadi tidak efisien. Mereka itu karena naon puncak ini sangat menjadikan sorotan-sorotan dunia Indonesia yang ada. Ka ayeuna kapayuna urang kudu kumaha mantapna kade gitu. Ya Kang Anjet, ini kita pada saat sekarang duduk di sana di kementerian ini jangan sampai kaceletot-leta ya. Karena peka mereka itu harus benar tegas, lugas, eksklusif, tak putus itu. Karena alhamdulillah orang biasa silaturahim di dia putuskan kita yang terbaik dari yang baik saya lagi merenang sayanya cuman kurang cari yang terbaik. Nah, pas kumaha orang kapayuna nitis waris kakak engke kakaruhun kaon ka budak-budak urang anu ka saya etalah kirang langkung nanyungkeun di hapunten ciguring
Kemudian anu sayana eta mah sama-sama kapituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu awalna nu salana sama-sama eta mah kabodohan ti simkuring. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang selama 2 minggu berturut-turut telah melakukan uji coba rencana pengaturan lalu lintas di sekitar Bogor Puncak. Bogor dari mulai Gadok, Ciawi sampai dengan Puncak. Dan satu hal juga yang cukup membanggakan, kemarin saya dapat informasi dari Kasat Lantas bahwa ternyata penanganan puncak tidak bisa ditangani hanya untuk Polres Bogor saja. Harus ditangani secara bersamaan menyangkut masalah lalu lintasnya antara jadi sinergi atau kemudian kolaborasi antara semua Polres di sekitar Kabupaten Bogor. Ada Polres Kota Bogor, Polres Bogor dan juga Cianjur, termasuk juga Sukabumi. Dan bawa sekalian, kami juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada komunitas atau tokoh masyarakat di sekitar Puncak dengan Puncak Naigi yang kemarin cukup kooperatif ketemu dengan Forkopimda Bogor dan saya hadir di sana. Pertama yang saya hormati para kesepuhan, bagi para aktivis penggerak tokoh masyarakat yang bergabung dalam Puncak Naigi, terutamina Kak Sohibul Bait, Kakang Ujang, sudah memfasilitasi adanya nilai perjuangan, khususnya memperjuangkan kewajiban kita sebagai warga Puncak. Setelah kami serap poin demi poin, ini saya sangat bahagia pada hari ini. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Jadi dianggap dulu orang Puncak sebelah mata, ternyata banyak pemikir-pemikir cerdas sehingga ini membangun suplemen untuk kita sampaikan ke pemerintahan pusat. Jadi kita nggak dianggap orang bodoh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berumbuk, bermusyawarah, mufakat, kolektif kolegial untuk menentukan sikap nanti. Jadi keputusan ini bukan hanya keputusan lembaga, keputusan personal, tapi ini keputusan hasil musyawarah masyarakat, sepuhan, para alim ulama, tokoh yang insya Allah ini akan menjadi legalitas mutlak. Yang saya sampaikan ini yang tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, menyikapi tadi Kakek Dumyati, itu hal yang sangat wajar. Di dalam pertemuan memang sesi itu kita sudah beres pakai kita sampaikan poin demi poin, yang skala prioritas itu sudah disampaikan. Ada usulan tentang masalah yang ada di jalur Puncak ini. Pada waktu itu memang hal yang tepat karena dihadiri Bupati. Memang waktu di tengah perjalanan saya memberhentikan karena aspirasi yang ditangkap Pak Kiai ini memang sudah tersampaikan. Jadi kita mau atur, Pak Kiai mau atur tuh bahwa Pak Ujang itu mau menyampaikan tentang pengawalan non protokoler. Jadi satu orang menyampaikan satu masalah kan gitu. Jadi ini luar biasa, tidak ada salahnya, yaitulah orang Puncak. Jadi yang disampaikan itu dalam bentuk natural tanpa rekayasa. Ya, kita harus dihargai juga. Nah, yang menjadi bahan permasalahan ini perlu dirunut juga, Pak. Ini kita diundang ini mesti hati-hati karena ada aturan undang-undang yang mereka akan berlakukan permanen ketika mereka ada nilai persetujuan dari masyarakat. Nah, selagi masyarakat tidak menyetujui tentang aturan itu, mereka sampai kayak gimana pun tidak bisa menentukan aturan permanen. Kita bisa melakukan langkah gugatan dari masyarakat bahwa masyarakat tidak menyetujui kan gitu. Makanya kita harus sigap, harus tangkap bagaimana menyikapi mereka. Ini persoalan ini nanti kita dihadapkan persoalan pada keputusan. Jadi yang saya yang saya angkat ini adalah isu tentang nilai perjuangan dulu, one way dulu ya. Ada nilai historis. Jadi aturan ini dibentuk tanpa solusi. Betul nggak? Dibentuk tanpa solusi. Kenapa sampai sekarang belum beres dengan masalah konflik dengan masyarakat di jalur Puncak? Contohnya ya orang sakit lah. Itu masalah-masalah klasik yang perlu kita angkat lagi.
Karena dulu itu selama berjuang dengan para ulama maupun para aktivis tokoh bergerak, siapa sih yang menyentuhkan aturan ini? Ternyata kemarin dia mengakuin Departemen Perhubungan Darat itu yang mempelopori adanya one way dengan safari. Waktu itu saya mau ngambil mic karena memang dia itu sudah diplot, Pak moderator Pak Hadi Jana dia tutup. Padahal saya akan menanyakan hal itu. Kita nggak perlu menanyakan soal tentang ganjil genap. One way di puncak ada menyiksa, itu pelanggaran HAM berat untuk masyarakat kan gitu. Masyarakat nggak bisa kemana-mana kan gitu ya, dengan adanya situasional. Jadi nanti betul kata Abah Farhan, kalaupun bertahan di one way itu harus ada aturan baku yang tertulis. Seperti kembali dulu ya. Nah, karena menyangkut menyangkut masalah keagamaan, resepsi, pernikahan, segalanya itu. Di sana banyaklah yang kita akan sampaikan. Nah, yang kedua masalah ganjil genap. Ganjil genap ini saya akan tolak. Karena apa? Saya nggak mau membangun aturan di puncak ini tumpang tindih. Contohnya double. Udah one way terus ada ganjil genap, bener nggak? Bukan hanya yang dirugikan, bukan hanya pedagang. Angka statistik hasil kajian 50% itu para turis lokal maupun turis mancanegara itu ke puncak itu memang tersendat dengan ganjil genap kan gitu. Ini angka 50%. Kalau kemarin disampaikan 30% kerugian pedagang, ini 50% kerugian pengusaha puncak dengan adanya ganjil genap kan gitu. Contohnya hotel, villa kan gitu. Banyak sekali mereka yang membatalkan karena memang ada aturan ganjil genap. Sebenarnya kita solusi ini akan tawarkan. Solusi ini sudah ada. Makanya ini dari awal sebelum saya berangkat ke kabupaten saya sudah ngomong ke Pak Jet. Pak Jet kita ini akan dibenturkan, nantinya akan digoreng dengan adanya puncak 2. Betul nggak Pak Jet? Betul. Betul. Ini memang sarana yang sangat luar biasa ini, pertarungan luar biasa. Karena puncak 2 ini sampai saat ini belum ada rekom dari pusat. Nah kan gitu. Rekom dari pusat bukan hanya disampaikan oleh birokrasi, tapi masyarakat juga harus mendukung langkah itu. Baru itu terjadi. Ini akan digoreng ke arah sana, ternyata betul. Pada saat itu Bupati memberikan solusi bahwa kemacetan di puncak ini harus terbangun puncak 2. Padahal dibangun puncak 2 ini tidak akan berdampak pengaruh ke jalur kita, karena magnet wisata puncak sekarang itu ada di jalur protokol nasional di wilayah kita, kan betul nggak? Nah, ini kekhawatiran yang kedua ini yang perlu disikapi adalah mengenai tentang ini kan kita ini memberikan solusi. Mau dibangun ini kan solusinya gini, kembali kan dari jalan mah dicocok gitu dengan aturan segitu-gitu, nah betul nggak? Harus didukung dengan adanya pemerintah berani membangun infrastruktur. Jadi ini saya jadi paham. Mereka mau melakukan aturan dengan harga yang sangat murah. Ternyata mereka tidak mau berkorban. Pada saat itu saya tawarkan ketika saya bertemu dengan Pak Padijon, waktu itu Pak Kapolresnya Pak Suyudi ya. Terus dilengkapi dengan ada Dandim juga, ada Ketua DPRD. Anggaran itu sudah parkir. Di mana? Di DPR RI yang akan diprioritaskan untuk membangun flyover. Nah waktu itu Bupati tidak berani karena apa? Yang dulu aja, yang dana anggaran pemerintah yang diberikan ke pemerintahan Kabupaten Bogor itu tidak terserap silva, makanya disinggung kan di istana oleh Presiden kan gitu ya. Nah itu Bu Nur Hayati itu tidak berani itu Pak. Sebenarnya ini sih tingkat keberanian pemerintah, jangan sampai aturan diterapkan tapi mereka tidak ada solusinya. Nah yang kekhawatiran mereka juga yang perlu dikaji ada tentang degradasi. Selatan ini khawatir kalau dibangun lintas jalur pengurai macet, diberlakukan jalur atau untuk arus balik dibangun di sana, itu akan merusak tatanan puncak katanya. Itu kan kita kan tinggal gampang itu mah, pemerintah tinggal menyikapi, memberlakukan tata ruang puncak khusus ya, betul nggak? Nah, dengan dibatasi dengan aturan yang benar-benar kan gitu Pak. Jadi insya Allah nanti akan disampaikan sesuai dari, kita nggak akan bicara kemana-mana kan gitu ya. Ini yang jadi permasalahan dampak, terus persoalan yang dibikin oleh pemerintahan
pusat ini ternyata tidak efektif diterapkan di kita, kan gitu. Kalau diterapkan di Jakarta itu sangat efektif karena apa? Karena banyak jalur-jalur lain untuk terhindar ganjil genap. Kalau di kita mau dibikin ganjil genap ini jalurnya cuma satu, kan gitu. Nah, yang akan saya tolak sekarang ini permasalahan yang saya angkat ini permasalahan one way. One way ini sangat menyiksa rakyat Puncak, apalagi sekarang ini ditambah dengan aturan ganjil genap. Ini mau jadi apa Puncak ini, kan itu aja Pak. Jadi saya nggak akan lari kemana-mana. Di permasalahan ini betul Kang Opik, ada dua masalah, one way dan ganjil genap. Nah, kita nggak akan membahas dulu ganjil genap, kita akan membahaskan kerugian masyarakat selama 33 tahun aturan itu tanpa solusi, betul nggak? Nah, tanpa solusi, karena kita tadi itu ya bukan hanya dengan lisan tapi langkah action juga sudah dilakukan oleh para tokoh masyarakat, aktivis dengan berusaha one way itu dengan aturan yang pasti. Kenapa? Ada situasional, betul nggak? Situasional alasannya. Makanya minta nanti ketika aturan ini dijalankan, minta dibikin baku pakai plang maupun aturan-aturan yang sudah disampaikan seperti dulu 1 jam 10 sampai jam 12 ya? 11. Jam 11 ya? Terus sorenya balik arah sampai jam 5. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya alhamdulillah lah sekarang ini perangkatnya luar biasa. Musyawarah ini memberikan bekal yang sangat bermanfaat nantinya untuk kelangsungan warga Puncak disampaikan ke pemerintah. Betul Bi, aturan ini mereka bikin, dan lainnya orang mana-mana atuh.